Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan dalam SKN. Keep for watching. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang subsistem. Subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keuntungan seperti efisien, efektif, dan transparansi dalam mendukung pemerintahan yang baik. Perlu rencana strategis dalam membantu organisasi dalam merumuskan strategi yang tepat, lebih baik melalui pendekatan sistematis, logis, dan rasional untuk menghindari keterlambatan pencapaian tujuan organisasi. Membutuhkan optimalisasi penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang penggunaan dan membuat perencanaan strategis sehingga kebijakan dan komitmen yang jelas dari manajemen, maka hasil perencanaannya dapat dioptimalkan. Subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan dalam SKN memiliki 4 aspek penting, yaitu kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Informasi sebagai peran yang penting dalam pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dasar pelaksanaan sistem informasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sistem informasi yaitu dari kebijakan pemerintahan. Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang menjelaskan terkait subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan penting dalam pengadaan data, informasi, dan teknologi komunikasi. Sistem desentralisasi yang diterapkan juga menuntut perkembangan sistem informasi yang sesuai baik di tingkat pusat maupun daerah yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan wilayah masing-masing. Pengertian dan tujuan. Menurut Perpres nomor 72 tahun 2012, subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data, dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian, tujuan dari subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan adalah terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam subsistem kesehatan ini. Yang pertama ada kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang menjadi acuan semua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan memperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah. Kedua, administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pembinaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 3. Hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan segala upaya penyebarluasan, penerapan, dan penegakan aturan tersebut.
Selanjutnya ada informasi kesehatan. Informasi kesehatan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir ada sumber daya manajemen kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, standar, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam subsistem. Yang pertama, inovasi atau kreativitas, yaitu penyelenggaraan manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan harus mampu menciptakan daya tahan dan kesinambungan kinerja sistem melalui inovasi atau kreativitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan pembangunan kesehatan dengan lebih baik. Yang kedua, kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan, yaitu kepemimpinan yang mempunyai visi, keteladanan, dan bertekad dalam pembangunan kesehatan. Yang ketiga, sinergisme yang dinamis. Pendekatan manajemen kesehatan adalah kombinasi dari pendekatan sistem, kontingensi, dan sinergi yang dinamis. Dalam manajemen, penting adanya interaksi, transparansi, interrelasi, dan interdependensi yang dinamis antara pelaku pembangunan kesehatan. Prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi sangat penting dalam manajemen kesehatan. Yang keempat, kesesuaian dengan sistem pemerintahan NKRI. Pendukung utama dalam melaksanakan desentralisasi yaitu manajemen informasi dan regulasi kesehatan dengan mempertimbangkan komitmen global dalam pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan subsistem. Yang pertama, kebijakan kesehatan. Proses kebijakan kesehatan diselenggarakan dengan optimal dan mengacu kepada kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Penetapan skala prioritas berbasis bukti dari berbagai sumber yang tersedia dapat diperoleh dari proses pengkajian dan perumusan kebijakan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholders terkait yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten untuk dilaksanakan secara bersama oleh seluruh pelaku pembangunan kesehatan secara sinergi dan dinamis. Yang kedua, administrasi kesehatan. Penyelenggaraan administrasi kesehatan antara lain perencanaan, pengaturan, dan pembinaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban didasarkan putusan wajib bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, terpadu berlandaskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan, berorientasi pada kepentingan masyarakat, responsif gender, memanfaatkan teknologi informasi, didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan pembiayaan yang mencukupi, dilaksanakan secara sinergi dan dinamis antara sektor kesehatan dengan sektor lain, pusat dan daerah dengan mempertimbangkan desentralisasi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dilaksanakan dengan menjunjung tinggi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Penyelenggaraan hukum antara lain adalah penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum pastinya, lalu juga adanya peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur kesehatan dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pelindungan bagi masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan, keadilan, kesetaraan, serta sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan namanya ya teman-teman, hukum kesehatan, jadi pastinya adalah yang berkutat di hukum kesehatan gitu. Selanjutnya yaitu adalah informasi kesehatan. Jadi penyelenggaraan sistem informasi kesehatan bertujuan untuk menyediakan data dan informasi terkini. Jadi kuncinya adalah menyediakan data dan informasi terkini, akurat, valid, cepat, transparan, serta berhasil guna dan berdaya guna. Gitu. Lalu apa sih keterkaitannya subsistem ini dengan subsistem lainnya gitu ya? Jadi keterkaitan antara subsistem manajemen dan informasi kesehatan dengan subsistem lainnya adalah subsistem manajemen dan informasi kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan
informasi kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai pastinya. Dengan manajemen kesehatan yang berhasil guna serta berdaya guna pastinya ya, dapat diselenggarakan sistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan juga makanan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang terpadu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi subsistem manajemen dan informasi kesehatan ya. Jadi kuncinya adalah memberikan informasi kesehatan yang akurat gitu ya, yang valid. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan tanggapan, bisa komen di bawah ya. Thank you.